Review film Thing of the Lost World oleh Hengki Pambudi. Berikut sekilas cerita film tersebut. Pada suatu hari, ada sebuah pesawat yang sedang jatuh di hutan. Dan terdapat banyak penumpang di dalam pesawat tersebut. Dan semuanya pun panik. Mereka mulai menyelamatkan dirinya masing-masing. Semua penumpang pesawat keluar dari pesawat dan membawa barang-barangnya. Kondisi pesawat tersebut sangat rusak. Orang ini menanyakan apakah semua baik-baik saja. Untungnya mereka baik-baik saja. Ada seorang perempuan yang tersangkut di pohon yang bernama Gloria. Ia seorang pramugari, dan ketika ia bangun, ia melihat semak-semak yang bergerak dan ada hentakan kaki yang sangat besar. Ia melihat ada gorila yang sangat besar, dan Gloria pun menjerit ketakutan, dan ia berusaha untuk melepaskan sabuk pengamannya. Dan Gloria pun kesakitan. Banyak orang mengerumuninya dan mulai membantunya, dan teman-temannya mulai mengobati lukanya dengan obat seadanya. Mereka menggunakan kain untuk mengobati luka tersebut. Ada dua orang laki-laki yang sedang melihat sekitarnya, dan ia melihat bagian pesawat tersebut. Dan ia mulai berjalan ke arah puing-puing pesawat dan melihat ada perempuan yang sedang tertimpa bagian dari pesawat yang jatuh tersebut. Dan mereka mulai membantu wanita tersebut. Dan wanita ini dalam keadaan terluka. Wanita ini kesakitan. Pria ini mulai membuka bajunya, dan ternyata lengannya yang terluka. Dan ia menutupi luka tersebut dengan kain seadanya. Ada seorang kakek yang terjatuh. Kakek itu ditolong oleh dua pria tersebut. Ketika ingin dibantu membawakan kopernya, kakek itu menarik koper tersebut. Kakek itu sudah dibantu oleh dua orang laki-laki itu, tetapi ia malah marah-marah dan mengusirnya. Dan di hutan yang sangat lebat, mereka mulai menelusuri hutan tersebut secara bersama-sama, dan semua orang mulai mencari jalan keluar, dan mereka melihat sekitar hutan tersebut. Dan ada seorang wanita yang membawa kamera.
Wanita tersebut mengambil gambar sarang laba-laba. Dan ketika sedang memegang sarang laba-laba tersebut, orang itu ditarik ke atas. Dan ia ditarik oleh laba-laba yang sangat besar. Dan ia dijatuhkan ke tanah. Dan mereka panik dan ingin menolongnya. Dan ketika dibuka, ternyata temannya sudah tidak ada di dalamnya. Dan ia mulai mencari laba-laba tersebut. Dan mereka waspada. Dan dua orang laki-laki itu berteriak untuk segera lari dan pergi dari hutan. Dan pria itu mendahulukan orang lain. Dan pria itu pun mulai lari mengikuti. Dan mereka sudah kembali ke pesawat. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka yang sedang kedinginan di malam hari. Dan wanita itu mengobrol dengan pria tersebut. Peanuts? No. No peanuts. If I never see another bag of goddamn Jip Joint Airline peanuts in my life, my miserable fucking life, I think I'll be just fine. Keep your fucking peanuts. Wanita itu melihat lukanya, dan pria itu bertanya, "Apakah baik-baik saja lukamu?" Kata perempuan itu, "Iya, aku baik-baik saja." Dan pada tengah malam, dan tiba-tiba ada orang yang datang. Mereka membangunkan orang yang sedang tidur. Dan mereka mendorong orang tersebut. Dan semua orang dibawa ke gua. Dan mereka adalah suku di dalam hutan tersebut. Mereka tidak tertangkap oleh suku yang tadi malam menculik teman-temannya. Mereka malah menemukan pesawat yang sudah terbengkalai dan banyak rerumputan. Dan kakek itu berjalan di atas pesawat. Dan mereka terus menelusuri hutan dan terus berjalan untuk menemukan tempat untuk beristirahat. Mereka terus berjalan. Dan waktu sudah mulai sore. Mereka mulai mencari tempat untuk beristirahat di malam hari. Ternyata mereka menemukan gua yang cukup untuk mereka tempati. Wanita itu bertanya, "Apakah aman di sini?" Kata pria tersebut, "Sudahlah, ini aman. Sudah gelap juga, kita harus beristirahat." Dan mereka mulai memasuki gua tersebut. Dan di gua tersebut mereka beristirahat. Dan kakek tersebut melihat perempuan itu. Dan ia bertanya. Dan perempuan itu menjawab dengan santai. Dan kakek itu pun terdiam. Dan ketika berjaga, mereka mendengar jeritan. Dan mereka langsung lari. Dan wanita itu ketakutan. Pria itu melihat gua. Wanita itu ingin digigit oleh kalajengking. Dan ada alat yang mengusir kalajengking tersebut. Dan wanita itu mengarahkan alat itu ke kalajengking. Dan kalajengking itu mulai pergi. Dan ketika kakek itu ingin keluar, ia sudah dihadang oleh suku pedalaman hutan tersebut. Dan semua barang kakek itu diambil oleh suku tersebut. Dan mereka mendorong kakek itu untuk masuk ke guanya, tempat tinggal suku tersebut. Mereka dibawa ke gua tempat tinggal suku hutan tersebut.
Dan suku itu menarik wanita tersebut untuk segera masuk. Dan mereka bertemu raja suku itu. Wanita itu melihat raja suku itu. Raja suku itu mulai berdiri dan langsung memegang pipi perempuan itu. Dan perempuan itu seperti tersiksa. Dan perempuan ini juga pasrah. Raja suku ini terus melihat wanita tersebut dan memegang perempuan itu juga. Dan mereka dikurung di gua. Mereka mulai berjalan. Dan mereka berusaha untuk kabur dari gua itu. Dan ternyata perempuan itu tertangkap lagi. Dan orang suku itu memberi olesan cairan berwarna hitam yang dioleskan di batuknya. Dan wanita ini kebingungan kenapa ia dikasih olesan cairan berwarna hitam ini. Dan dua orang kakek dan perempuan itu dikurung di gua yang berbeda. Dan kakek dan perempuan itu mulai pergi dan mencari jalan keluar. Dan di sisi lain mereka membawa dua orang laki-laki itu untuk ritual. Mereka mengikat tangan pria tersebut dengan tali. Pria ini kebingungan apa yang terjadi. Dan ritual pun dimulai. Pria ini meminta perempuan itu untuk melepaskannya. Perempuan suku ini mengoleskan sebuah cairan berwarna hitam ke tubuh pria ini. Perempuan suku itu mulai meniup trompet untuk memanggil burung-burung besar memakan pria ini. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata yang datang bukanlah burung, tetapi malah gorila yang sangat besar. Mereka berusaha melepas tali pria tersebut. Mereka pun lari ketakutan. Raja suku itu menentang gorila tersebut. Gorila itu menginjak raja suku tersebut. Dan mereka membebaskan teman-temannya yang terkurung di dalam gua dengan cara merobohkan batu-batu yang sudah tertumpuk. Mereka dibantu untuk keluar. Mereka pun bisa selamat. Dan mereka pun bisa selamat dan bergegas untuk pergi. Ketika mereka berjalan, mereka menemukan pesawat yang dulu mereka tumpangi. Dan mereka mulai masuk ke dalamnya. Mereka mencari benda untuk meledakkan pesawat ini ketika dipegang oleh gorila. Tiba-tiba saja perempuan suku ini melempar kayu ke kakek ini. Perempuan suku ini malah mencari masalah. Ia bertarung dengan kakek ini. Dan mereka masih terus bertarung dan mendorong kakek ini sampai jatuh. Dan keadaan di luar, burung dan gorila bertarung. Mereka masih bertarung. Dan akhirnya kakek ini mengalahkan perempuan ini. Dan perempuan suku ini sudah kalah. Mereka bergegas untuk keluar dari pesawat. Dan gorila ini menemukan mereka. Tiba-tiba saja ada pesawat yang menyerang gorila tersebut dan mulai menembaknya. Tetapi pesawat itu jatuh dan meledak. Dan mereka pergi dan berusaha untuk bersembunyi di hutan. Dan perempuan ini panik karena terlihat oleh gorila ini. Pria ini menemukan kakek yang bertarung tadi dengan perempuan suku itu. Dan kakek ini berpesan kepadanya,
untuk memencet tombol merah yang ada di kotak ini. Pria ini berkata, "Baik kek, aku akan melaksanakan." Dan perempuan ini menemukan pria ini dan terus menarik pria ini untuk bersembunyi. Tetapi pria ini tidak mau. Pria ini mulai meniup trompet tersebut dengan sangat keras. Dan pria ini meniup sekali lagi. Dan pria ini yakin ia bisa mengalahkan gorila ini. Perempuan ini panik karena melihat gorila dan burung bertarung. Pria ini mulai bersembunyi dan mulai menekan tombol merah. Dan ketika gorila ini memegangnya, pesawat ini meledak dengan sangatlah dahsyat. Untungnya pria ini selamat, dan mereka melihat pria itu masih selamat, dan mereka berpelukan, dan mereka senang karena bisa selamat dari gorila itu. Mereka bahagia bisa mengalahkan gorila itu. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Sekian dari saya, terima kasih.